Sobat Al-Jazari, pada kesempatan ini saya ingin mulai berbagi pengalaman saya ya, yang selama 4 tahun kemarin saya melakukan penelitian tentang pembuatan homemade compound crossbow. Mungkin Sobat Al-Jazari ada yang masih belum tahu emang seperti apa sih hasil karya saya. Kalau mau lihat lengkapnya bisa di ini ya, saya tulis di halaman Facebook saya, namanya Al-Jazari Crossbow. Kalau mau lihat cuplikannya bisa kita lihat nih, ada satu cuplikan sedikit video yang pernah saya buat yang terbaru ya. Oh shit. Hai. Ayo. Oke, itu tadi ya salah satu cuplikan dari video uji coba tembak crossbow buatan saya. Kalau kawan-kawan pengen lihat yang lebih banyak, lebih lengkapnya, kawan-kawan kunjungi aja halaman Facebook saya ya, namanya Al-Jazari Crossbow. Ya, menurut saya komponen yang paling penting dalam pembuatan crossbow itu yang harus kita siapkan itu ya busur. Busur itu faktor penentu utama karena dia kan sumber tenaga tembakan itu dari busur itulah. Bagus enggaknya tembakan crossbow ya busur itu yang menentukan. Nah, di sini saya pilih permobil. Saya nggak mau pakai ya misalnya kayak EFG atau apa, karena kalau menurut saya EFG itu selain harganya ya lumayan ya, juga merepotkan lah. Saya berpikir kalau EFG itu sesudah selesai dipakai harus di unstring, dilepas lagi, dibongkar lagi. Nah, kalau permobil ini banyak keuntungannya. Nah, nanti apa aja sih keuntungannya pakai permobil bekas? Itu akan saya jelaskan ya. Permobil yang saya pilih untuk saya jadikan busur crossbow saya itu jenis permobil dari mobil kecil ya. Itu kalau orang bilang angkot bekas ya, mungkin Futura atau Cherry gitu ya, yang lebarnya 5 cm. Ini yang saya pakai. Kita cari per ini yang second, kalau bisa yang paling second. Karena apa? Kalau second itu udah terbukti kekuatannya, jadi secara ekonomis juga harganya murah ya. Terus kalau udah jadi second aja masih kokoh, berarti dia ini udah lulus uji. Dia udah bawa beban tiap hari bertonton dalam segala kondisi cuaca. Artinya kekuatannya udah nggak diragukan lagi. Nah, kalau bisa cari itu yang udah paling bantat lah ya, rongsok. Nah, idealnya untuk membuat busur crossbow itu kita cari yang cenderung lurus ya, seperti ini, lurus dan nggak peyang. Patokannya gini, ini kan selalu ada lubang di tengah. Lubang ini harus tepat di tengah-tengah. Ini dari sini ke sini, dari sini ke
dari ujung ke ujung ini nggak ada yang peyang, simetris, seimbang. Jadi kalau miringnya ini nggak boleh apa ya, pincang gitu ya. Nah kalau untuk mempersiapkan itu, kita cari aja yang panjangnya 84 lah ya. Ini kalau saya, walaupun hasil akhirnya sebenarnya nggak sampai 80 cm, tapi untuk aman-aman itu 84 cm lah. Nanti kan kita potong lagi. Berdasarkan pengalaman saya di tempat saya biasa cari per mobil bekas ya, saya justru merasa kesulitan sebenarnya mencari per mobil angkot second ini. Jadi di salah satu pool rongsok terbesar di kota saya di Lampung, itu kalau per mobil tronton, per mobil fuso itu banyak kawan-kawan, menggunung lah. Jadi saya pernah tanya sama kepala pengawasnya, kok bisa gini Pak, saya nyari per mobil kecil itu justru lebih sulit gitu. Jadi beliau menjelaskan, per mobil kecil ini banyak diburu sama tukang pandai gitu. Kenapa? Karena semakin kecil, ini teori beliau ya, tapi teori beliau yang saya pakai juga gitu, masuk akal sih kalau menurut saya. Semakin kecil per mobil, justru malah kadar bajanya semakin tinggi. Karena apa? Dia ini kan dirancang kecil tapi harus kuat menahan beban besar. Sedangkan kalau kayak per tronton ini kenapa nggak laku? Karena kadar bajanya lebih rendah. Ini kata beliau ya, teori beliau. Makanya akhirnya jadi lebih susah kalau nyari bahan per angkot seperti ini yang udah bekas ini. Nah, jadi kalau kawan-kawan punya dan niat mau bikin crossbow, ya disimpan aja dulu. Yang lebih bagus lagi ini seperti ini, lurus banget. Ini udah second tapi masih lurus tuh, dan bantat. Nah, kok saya nggak mau sih pakai per mobil yang baru? Itu saya pernah coba, saya bikin dari per mobil yang cenderung masih fresh ya, belum second banget. Itu kan nanti di hasil akhir itu busur itu dibentuk seperti ini. Nah, kalau per mobil yang masih cenderung baru, itu ternyata udah keliwat, belum dibentuk aja udah keliwat lemes. Sedangkan untuk bikin crossbow ini, kita ini harus membuat crossbow yang draw weight-nya tinggi. Artinya busuk ini emang harus benar-benar keras gitu. Nah, pertanyaannya, emang berapa sih draw weight minimal atau tegangan minimal yang ideal untuk sebuah crossbow, apalagi crossbow seperti yang saya tunjukkan tadi ya cuplikannya. Rata-rata crossbow saya itu, kalau buat yang pernah ngukur ya, kisaran 180 sampai 200 lbs. Itu menurut saya crossbow yang ideal untuk hunting, untuk berburu. Kalau saya pernah baca di salah satu grup Facebook tentang crossbow Amerika ya, di situ ada postingan bahwa kalau di Amerika itu standarisasi minimal draw weight untuk sebuah crossbow yang ideal untuk berburu itu minimal 150 lbs. Kalau kurang dari itu tidak membunuh. Jadi kita itu justru hanya menyiksa hewan buruan. Tujuan saya membuat crossbow ini lebih untuk hunting ya, berburu hama seperti babi hutan. Bukan tujuannya untuk tindakan kriminal ya. Nah, keuntungan dari penggunaan per mobil juga, selain dia ini daya tahannya tinggi, juga kalau udah di setting dijadiin crossbow ya udah dipasang string, itu nggak perlu kita repot-repot bongkar lagi. Kalau mau disimpan dibongkar, nggak usah. Saya udah pernah melakukan percobaan itu selama setahun lebih ya. Salah satu koleksi crossbow saya itu nggak saya unstring, ya kekuatannya nggak berubah gitu.
Jadi tetap aja saya uji coba tembak 40 meter, ya masih segitu powernya, nggak ada penurunan. Itulah keuntungannya. Nah, kalau tentang teknis pembuatan ini mungkin di video berikutnya ya, lain waktu saya akan bahas tentang teknis pembuatan crossbow-nya. Nah, saya mau menjawab juga, oh ya, ini belum saya jelasin ya. Ini sebenarnya awalnya lurus. Waktu baru proses ini lengkungannya itu cuma segini. Nah, ini karena pengaruh stringing dan udah sering dipakai untuk nembak, dia lama-lama seperti ini. Tapi ya biasanya udah begini mentok, udah nggak mau berubah lagi. Makanya saya bilang tadi di awal, cari permobil yang cenderung lurus ya, jangan yang bengkok. Nah, terus yang seperti apa yang nggak layak nih? Nah, ini contoh permobil yang nggak layak dijadikan busur crossbow. Satu, dia sudah belum apa-apa udah terlalu lengkung, over lengkungnya. Nah, yang kedua, lubangnya ini ada di area lengan ayun, di area limbs. Mungkin sobat LJJ ada yang berpikir kan bisa di welding ya, bisa dilas. Oh, jangan coba-coba. Saya pernah melakukan pengelasan ya di area limbs crossbow. Misalnya di sini. Ini karena ada cacat saya las, dan akibatnya sangat-sangat fatal. Padahal itu kecil, itu weldingan itu kecil. Pas saya tarik itu, begitu udah saya siap nembak, ini patah dan menghantam kepala. Ya, kena besi itu lumayan sakitnya. Jadi jangan coba-coba melakukan pengelasan di sini. Saya 2 kali mengalami patah busur karena pengelasan itu. Jadi kalau misalnya punya pernya yang kayak gini ya, mendingan gak usah dipakai. Ini nggak cocok untuk busur crossbow. Mungkin lebih baik dibawa ke tukang pandai ya, dijadiin golok atau apa. Nah, terus saya juga mau menjawab pertanyaan kawan-kawan. Pernah ada beberapa kali yang nanya, kalau per Willis ideal nggak buat bikin crossbow? Ini saya kasih lihat ya, per Willis ini dia ukurannya kecil ya. Sedangkan saya pakai bikin busur ini kan nanti di area ini 5 cm nya tetap bertahan tuh, ini tetap 5 cm. Kenapa harus bentuknya begini ya, itu nanti penjelasannya nantinya. Kalau ini lebarnya 4,5. Terus yang pasti Willis ini belum diapa-apain, udah lemes banget. Beda jauh sama kayak angkot ini, bantat kan, ini keras banget. Nah, kalau ini kita gini nih, terus tenaga dorongnya dari mana? Ini juga untuk kawan-kawan yang belum pernah pegang per Willis ya, biar tahu per Willis itu tipis dan kecil. Memang kalau kekerasannya, kalau untuk bikin bilah ya nggak perlu diragukan lah ya. Saya juga udah pernah melakukan percobaan itu sendiri. Kalau misalnya kawan-kawan mau ngetes kekerasannya logam itu diadu, ini walaupun dia sudah di bevel, ini kan ada bevelnya ya, diadu dipukul sekuat tenaga kayak gini misalnya, itu tetap yang kalah yang angkot gitu. Karena memang ini keras. Cuman itu tadi, ini sangat tidak recommended, nggak cocok untuk jadi busur crossbow. Ini koleksi per Willis saya ya. Nah, jadi terakhir ya, pengolahan busur crossbow ini adalah bagian yang paling kalau menurut saya, pengalaman saya itu paling memakan waktu banyak ya, menguras kesabaran juga, membutuhkan kesabaran ekstra untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi jangan sampai kita sudah habis waktu, biaya, tapi hasil akhirnya nggak memuaskan. Nah, itu aja tips-tips dari saya untuk pemilihan bahan busur untuk crossbow ya. Kalau untuk teknis pembuatan lebih lanjutnya, ikuti terus
postingan-postingan dari Al Jazari Official ini, jangan lupa untuk selalu memberi dukungan ke channel saya ini. Ya, saya rasa itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.